Anda kembali di Speak After Lunch, pemirsa. Banding Jessica ditolak, menarik sekali. Pak Supardi melihat apakah memang keputusan ditolaknya banding ini memang suatu yang mencengangkan, yang mengagetkan, atau memang sudah bisa diprediksi? Saya kira putusan pengadilan tinggi yang menerima banding dari terdakwa Jessica sudah bisa diprediksi dari awal, karena memang kita melihat apa yang akan dilakukan oleh pengadilan tinggi itu akan melihat fakta, melihat bukti sebagai yudek faksi yang pada akhirnya keluar sebuah putusan yang itu kemudian menguatkan apa yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Jadi sudah banyak pihak memprediksi bahwa putusannya tidak jauh beda dengan putusan di pengadilan negeri, dan kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi Jessica dan kuasa hukumnya untuk kemudian melakukan upaya hukum kasasi agar kemudian tidak dianggap sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tinggi yang menyatakan tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Jessica dalam memori bandingnya. Menurut saya ini adalah sebuah kritik, sebuah tantangan bagi pengacaranya Jessica. Kenapa kemudian dia tidak mampu menghadirkan bukti-bukti baru atau fakta-fakta baru yang kemudian itu meyakinkan hakim di pengadilan tinggi yang bisa merubah putusannya, apakah itu membatalkan atau merubah, mengurangi putusannya, tetapi justru hanya menguatkan saja apa yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Jadi menurut saya ini memang tidak terlalu mengejutkan putusan itu, karena memang selama ini ada kecenderungan apa yang dilakukan pengadilan tinggi itu tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang ada dilakukan pengadilan negeri, karena sama-sama posisinya adalah sebagai pengadilan yang mengadili fakta dan bukti, mengadili berkas-berkas berita acaranya. Ya. Pengadilan tinggi memang mengatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso dalam banding kali ini memang tidak cukup kuat, begitu. Apakah Anda sependapat dengan hal itu? Ini mengatakan bahwa pengadilan tinggi sama saja seperti pledoi, begitu, memori banding yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Jessica. Ya, saya kira pernyataan dari pihak pengadilan tinggi itu pasti ada fakta, ada buktinya bahwa mungkin saja yang disampaikan itu mirip pledoi dari apa yang dilakukan oleh Jessica pada waktu persidangan. Kalau memang itu yang terjadi, memang sungguh disayangkan. Kenapa kuasa hukum dari Jessica hanya mengulangi, menambahi saja, atau mungkin menyempurnakan apa yang ada dalam pledoi? Atau mungkin memang tidak ada yang bisa dimanfaatkan, begitu. Tidak ada fakta yang bisa meringankan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ya, saya kira banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh kuasa hukum. Celah apa yang bisa diambil oleh seharusnya dalam upaya banding ini? Yang pertama, yang saya kira menurut saya yang cukup menarik adalah bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak ada hal-hal yang meringankan oleh Jessica dan kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi kemudian tuntutannya adalah 20 tahun, padahal ada pilihan tuntutan seumur hidup atau tuntutan mati, sehingga menimbulkan sebuah tanda tanya besar, apakah ada keraguan yang menunjukkan di situ yang akhirnya kemudian menuntut 20 tahun. Memang boleh nuntut 20 tahun, tetapi kalau sah meyakinkan dan tidak ada alasan yang meringankan, kenapa kemudian memilih yang 20 tahun? Itu yang padahal pertama. Menurut jaksa tidak ada yang meringankan. Tidak, sama sekali tidak ada yang meringankan. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam pandangan kuasa hukum dari Jessica itu tidak ada bukti material, tidak ada bukti yang konkret sebetulnya apa yang menyebabkan matinya Mirna. Apakah karena sianida atau karena yang lain? Karena tidak ada otopsi. Karena tidak ada otopsi. Sehingga kemudian ini adalah sebuah kelemahan yang cukup mendasar yang sebetulnya bisa diuraikan dengan perspektif yang lain. Mungkin perspektifnya hampir sama yang disampaikan dalam konteks pledoi, meskipun ujungnya adalah menggugat bahwa kematian itu belum ada bukti karena sianida dan kemudian tidak ada otopsi. Mestinya ada uraian, ada banding, ada memorinya yang lebih komprehensif, yang itu berbeda dengan apa yang dilakukan ketika di pengadilan negeri, sehingga kemudian pengadilan tinggi menemukan fakta baru, menemukan bukti baru, sehingga kemudian bisa meninjau ulang putusan dari pengadilan negeri sebelumnya, gitu. Apakah Anda melihat ini bahwa pengacara kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso kurang cermat begitu untuk menggali kembali fakta-fakta dalam persidangan dan juga yang bisa dimanfaatkan
Ya, saya kira tidak bisa lain perkataan itu, memang kekurang cermatan dilakukan dalam konteks ini dari pihak kuasa hukum Jessica. Karena kenapa? Kalau kemudian betul yang dikatakan oleh pihak majelis hakim di pengadilan tinggi tidak ada sesuatu yang baru, berarti kan tidak cermat. Kenapa kemudian dia menampilkan hal yang sama? Mestinya kalau cermat, dia menampilkan hal-hal yang baru, fakta-fakta yang baru, bukti-bukti yang baru, perspektif-perspektif baru, sehingga kemudian pada akhirnya hakim betul-betul merasa perlu meneliti secara sungguh-sungguh, secara serius, dan kemudian mengambilkan sebuah putusan dalam konteks ini mungkin sesuai dengan kepentingan dari kuasa hukum dari Jessica. Tapi kalau kemudian sama, berarti kan tidak cermat dalam proses pengajuan memori bandingnya gitu. Bagaimana dengan pasal yang dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso? Ini kan juga sempat terjadi pro dan kontra begitu di persidangan ya. Pembunuhan berencana, tetapi memang belum terbukti benar-benar di persidangan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Apakah ini harusnya juga bisa menjadi celah dimanfaatkan begitu oleh tim kuasa hukum? Kalau melihat konstruksi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, mulai rangkaian bagaimana pertemanannya Jessica dan Mirna di Australia, kemudian dia mengundang ya makan bareng, mengundang di suatu tempat, kemudian menghubungi secara aktif, dan kemudian dihadir dulu, dan kemudian dia membayar dulu, maka saya kira mengkonstruksi pembunuhan berencana di situ kelihatan. Tapi kemudian yang tidak kelihatan adalah sebetulnya kapan dia melakukan pembunuhan tersebut. Itu yang sesungguhnya menjadi tanda tanya besar. Kapan sebetulnya dia melakukan pembunuhan berencana? Akhirnya kan kemudian yang dilakukan oleh hakim melakukan persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, yang kemudian itu dijadikan dasar untuk mengambil sebuah putusan. Dan kemudian yang kedua adalah melakukan persesuaian bahwa memang kalau tidak Jessica, siapa lagi yang membunuh Mirna pada waktu itu, karena memang yang paling lama berhubungan dengan kopi yang diminum oleh Mirna adalah Jessica. Akhirnya memang melakukan logika yang minimalis bahwa kalau tidak dia, siapa lagi yang membunuh kalau memang betul-betul karena itu dibunuh. Jadi menurut saya di sini memang konstruksi pembunuhan berencana saya kira memang tidak bisa dibantahkan seandainya memang betul-betul pelaku pembunuhnya adalah Jessica. Tetapi kalau kemudian bisa dibantahkan ada fakta lain bahwa sebetulnya bukan Jessica pelaku pembunuhannya, maka sebetulnya konstruksi pembunuhan berencana menjadi bisa dibantahkan juga gitu. Pak Suparji, tadi Anda mengatakan bahwa harusnya tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini memanfaatkan tidak adanya otopsi begitu di jenazah dari Wayan Mirna Salihin. Tapi kan memang sudah diambil beberapa sampel yang menunjukkan bahwa ada kadar sianida walaupun jumlahnya kecil. Apakah sampel ini tidak cukup dan harusnya bisa meringankan Jessica, bisa menang gitu dalam banding di pengadilan tinggi? Ya, otopsi adalah satu mekanisme untuk memastikan apa penyebab kematian seseorang, sehingga kemudian tidak ada keraguan apakah karena ini dibunuh karena racun atau karena kemudian faktor mungkin gagal jantung atau yang lain. Kalau tidak ada kemudian otopsi secara keseluruhan, maka sungguh sangat diragukan kebenaran apa penyebabnya kematian itu. Kalau kemudian melakukan dengan sampel cairan, saya kira itu tidak cukup mewakili bahwa itulah penyebab kematian yang dilakukan oleh Jessica terhadap Mirna. Menurut saya memang selama ini yang dilakukan oleh kuasa hukum ini mencoba membantahkan kalau hanya menggunakan sampel cairan yang ada di dalam tubuhnya Mirna, maka saya kira memang tidak cukup akurat. Tetapi masalahnya adalah kenapa kemudian dia tidak bisa membantah dengan bukti-bukti yang lain, misalnya bukan dialah pelaku pembunuhan. Jadi saya pada dasarnya ingin menegaskan memang sungguh bisa diragukan kalau tidak ada otopsi untuk menyatakan kematian seseorang. Diambilnya sebuah cairan, saya kira itu tidak cukup mewakili kenapa kemudian itu terjadi sebuah pembunuhan gitu. Tidak cukup ya, seharusnya memang dilakukan otopsi secara menyeluruh sehingga kemudian dipastikan gitu kan. Karena dalam pandangan ahli pada waktu itu sesuatu yang lama saja misalnya bisa berubah menjadi sianida juga, sehingga akhirnya kalau memang itu sianida tumbuh karena di dalam sendiri atau kemudian dimasukkan melalui kopi itu, akhirnya kan bisa dibantah dari ahli yang dihadirkan pada waktu itu oleh dari pihak Jessica Kumala Wongso. Ya, Pak Suparji, Bang Otto, pengacara dari Jessica Kumala Wongso mengatakan bahwa
sudahlah jangan terlalu berharap di pengadilan tinggi. Kita berharap di kasasi. Apakah memang peluang Jessica Kumala Wongso di kasasi lebih besar dibandingkan pengadilan tinggi? Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Oto itu adalah melihat sebuah konstruksi hukum kita. Memang antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi itu pada posisi yang sama, yaitu judek faksi, yaitu mengadili fakta dan bukti. Sedangkan di Mahkamah Agung yang akan mengadili itu dalam proses kasasi adalah judek juris yang akan mengadili bagaimana hakim di bawah itu salah menerapkan hukum atau tidak, lalai menerapkan hukum atau tidak, atau kemudian dia salah dalam melakukan kompetensi absolut atau relatif. Jadi dengan demikian memang ada satu perbedaan yang mendasar antara judek faksi dengan judek juris. Jadi Bang Oto mungkin melihat pesimis itu adalah apa yang akan dilakukan oleh pengadilan tinggi tidak jauh beda dengan apa yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri. Sedangkan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung nanti akan sangat berbeda karena dia akan meneliti. Teknisnya seperti apa? Ya, teknisnya nanti Mahkamah Agung akan meneliti dan akan memeriksa apakah hakim-hakim sudah benar menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang yang didakwakan oleh jaksa, dan kemudian apakah proses hukum itu sudah benar atau belum. Misalnya tentang keharusan melakukan sebuah otopsi untuk memastikan ya kematian seseorang dan kemudian tidak dilakukan, berarti kan salah menerapkan hukum. Salah satunya, saya kira itu poin di situ yang kemudian bisa menjadi peluang optimisme dari pihak Jessica untuk tetap berharap pada kasasi yang diajukan nanti, gitu. Anda melihat bahwa celah dari otopsi yang tidak dilakukan ini bisa berdampak positif gitu, membawa dampak yang baik bagi Jessica Kumala Wongso, bisa meringankan hukuman atau bahkan bebas? Ya, saya kira bahwa dalam proses pengambilan keputusan itu kan tidak boleh ragu-ragu. Harus meyakinkan dan buktinya harus sah juga. Oleh karena itu, kalau ada keraguan, sebetulnya ini kan yang perlu dimantapkan atau diyakinkan oleh kuasa hukum dari Jessica bahwa sebetulnya ada keraguan, sebetulnya apa yang menyebabkan kematian Mirna ini, dan disitulah sebetulnya harus disampaikan dalam memori kasasi nanti yang kemudian itu menjadi celah peluang bagi Jessica untuk mendapatkan kebebasan atau mendapat pelepasan dari tuntutan yang dilakukan oleh jaksa pada pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi itu. Jadi peluang untuk bebas itu ada, selagi kemudian kuasa hukum dari Jessica mampu menunjukkan bukti bahwa hakim di tingkat bawahnya itu salah dalam menerapkan hukum.